Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah faz wa jinnah datal wadil fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Segenap pemirsa Radio Dewi Anjani, pendengar Radio Dewi Anjani di mana saja Anda berada. Pada saat ini kami bersama pengurus wilayah Pemuda Nahdlatul Wathon Provinsi Nusa Tenggara Barat pada agenda Musda pengurus daerah Pemuda Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Tengah. Dan alhamdulillah pengurus wilayah Pemuda Nahdlatul Wathon menyempatkan diri untuk dapat berbincang-bincang terkait dengan bagaimana Pemuda Nahdlatul Wathon dalam rangka membangun giroh perjuangan pemuda-pemuda Nahdlatul Wathon. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bertemu di lokasi Musda dengan kondisi yang berbahagia rupanya ini. Alhamdulillah, karena Musda kali ini berbahagianya Masya Allah. dihadiri oleh unsur pengurus NW. Jadi agak lengkap gitu ya. Lengkap sekali, jadi berbahagia, rasa paripurna. Alhamdulillah. Jadi dengan lengkapnya pengurus NW, kita merasa bahwa Musda ini merasa bangkit jiwa muda kita di Pemuda Nahdlatul Wathon. Betul, itu yang saya rasakan dan tentu kawan-kawan juga rasakan seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak Dokter, bagaimana respon daripada pemuda wilayah Nahdlatul Wathon dalam menyikapi musda-musda, muscap-muscap yang dilaksanakan oleh pemuda pada saat ini? Karena pada momen waktu-waktu sebelumnya kami melihat gerakan pemuda wilayah tidak begitu agresif. Nah sekarang kami melihat bahwa keagresifan perjuangan pemuda wilayah ini termasuk kita bilang sangat-sangat agresif. Kira-kira jiwa apa yang ditanamkan, jiwa apa yang dibangkitkan sehingga bisa mendapatkan jiwa juang yang bangkit pada saat ini kira-kira? Tentu kita punya sebuah word view atau sebuah kata bijak yang sangat mendoktrin kita sebagai generasi Nahdlatul Wathon yang diberikan oleh Maulana Syekh, yaitu kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu. Kata semangat ini tentu itu yang membuat kita bisa selangkah sayun. Ternyata kalau kita sebagai pimpinan melangkah, maka kita akan dilihat langkah kita kemana. Kalau kita bergerak, tentu jenjang di bawahnya ikut bergerak. Artinya ibda binafsik, kita mulai dari PW, summan takil gila gairik, kemudian akan diikuti oleh PD, PD akan diikuti oleh PC, demikian seterusnya. Jadi pimpinan ini role model sebagai cerminan. Jadi kita berusaha sama-sama untuk menjadi role model yang bisa ditiru sebagai sebuah sebuah rangsangan kepada pemuda jenjang di bawahnya untuk mengikuti itu semua. Nah, tentu salah satu menyikapi bagaimana bisa kita selangkah sayun adalah dengan melakukan pembaharuan, baik pembaharuan kepengurusan dengan istilah regenerasi ataupun pembaharuan pergerakan. Dan ini terus kita akan lakukan sesuai dengan kontekstual yang terjadi saat ini, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini seperti itu. Jadi kami melihat berarti gerakan itu harus dimulai
dari pengurus intinya. Jika pengurus intinya bergerak, kita yakin bahwa ke bawah itu akan bergerak seperti itu. Pasti, karena seperti yang pernah saya bahasakan juga di tempat yang lain, bahwa kalau ingin menjadikan NW sebagai rahmatan lil alamin, terlebih dahulu rahmatan untuk diri sendiri, baru rahmatan untuk keluarga, baru rahmatan untuk tetangga, baru rahmatan untuk Lombok, baru ke al alamin. Jadi mulai dari sistem komunitas kecil, baru kita gaungkan ke komunitas besar, menjadi universal. Artinya intinya adalah kita mulai bareng-bareng dari kita sendiri, baru kita secara kolektif dan terus kita kembangkan seperti itu. Pemuda wilayah Nahdlatul Wathon yang termasuk gerakannya pada saat ini sangat luar biasa, membangkitkan gerakan pemuda-pemuda di daerah dan di cabang. Nah, kira-kira pesan utama dari pemuda wilayah kepada pemuda-pemuda yang terbentuk di bawah ini untuk tetap hidup gairah perjuangannya seperti apa? Iya, betul. Pesan saya adalah mari kita berperan sebagaimana layaknya pemuda, memberikan warna di tengah masyarakat. Pemuda yang selama ini terkesan hadir ketika pesta politik, biar itu tidak terkesan lagi. Namun pemuda hadir ketika ada pengajian, pemuda hadir ketika berbicara ekonomi, pemuda hadir ketika berbicara hukum, pemuda hadir ketika bicara budaya, pemuda hadir ketika berbicara keilmuan. Jadi semua aspek kehidupan ini yang multidimensional ini, kita bisa ikut serta di sana, karena kita diberikan energi lebih, kita diberikan semangat lebih. Tentu dengan kita sama-sama mengakomodir dalam bentuk sistem yang kuat, akan terlihat pengaruh pemuda terhadap perkembangan perjuangan trilogi Nahdlatul Wathon. Kira-kira ada nggak kalimat-kalimat penguat yang berasal dari pendiri Nahdlatul Wathon, dari PB Nahdlatul Wathon, kalimat-kalimat penguat, kalimat-kalimat motivasi? Kalau dari pendiri Nahdlatul Wathon mungkin ada di wasiat, mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa menguatkan pemuda. Betul. Tentu pemuda ini adalah satu dari sekian banyak badan otonom. Tentu ini secara berjamaah amanat yang Maulana Syekh sampaikan, yang sering kita bacakan dan dengar, yaitu buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Nah, itu tuh kalau kita telaah dan bedah daripada bait wasiat ini, maka akan melahirkan sebuah energi luar biasa. Kalau kita bisa bedah, ini satu bait, mungkin banyak sekali bait-bait yang lain berhubungan tentang kepemudaan atau badan otom yang lain, yang menjadi semangat atau energi untuk berjuang. Nah, ini yang menjadi PR kita juga, bagaimana membumikan wasiat. Insya Allah, kalau kita sudah membumikan wasiat, kita punya identitas Nahdlatul Wathonan yang bisa menjadi solusi dalam berbangsa dan bernegara, yang memang saat ini bangsa dan negara kita membutuhkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang berasal dari budaya keagamaan itu sendiri, dan itu tersimpan dan tersirat di dalam lagu, terutama wasiatnya Maulana Syekh. Kita berharap pemuda itu sudah ada gairahnya untuk menggali wasiat ini dari pandangan akademis, dari pandangan pergerakan, dari pandangan teologis, karena wasiat ini dari semua aspek bisa kita lihat dia. Nah, ini yang bisa salah satu yang bisa karena Maulana Syekh telah
meletakkan Nahdlatul Ulama ini sudah paripurna. Tinggal kita mampu jaga atau tidak. Iya, iya. Sudah final. Udah final, udah apa ya? Sudah utuh, sudah komprehensif. Iya. Pokoknya ini kalau kita bedah ini ada mutiara-mutiara yang luar biasa di dalamnya itu. Ayo kita bedah hizib. Ayo kita bedah sholawat. Kita bedah lagu. Kita bedah wasiat. Itu kalau kita bedah satu persatu itu melahirkan sebuah pandangan-pandangan baru yang bisa menjadi referensi di dalam mengembangkan keagamaan dan pengembangan kebangsaan. Nah, inilah yang kita ingin apa istilahnya, kita ingin coba bumikan lah seperti itu. Saya tertarik dengan kalimat wasiat tadi yang mengatakan tonjolkan. Nah, kalimat tonjolkan di wasiat ini kalau dalam hal kepemudaan kira-kira hal apa saja yang perlu kita tonjolkan agar muncul nilai syiarnya? Tonjol ini bahasa Indonesia. Iya. Kalau kita bahasa Arab kan namanya adalah mutaqaddim. Mutaqaddim. Mutaqaddim itu dari bahasa Arab akar katanya qadam, kaki. Iya, iya. Jadi kita bertumpu di kaki. Jadi kaki ini yang menginjak tanah sehingga kita bisa berdiri tegak. Artinya kalau ingin organisasi berdiri tegak, maka para pemuda harus kuat, harus jadi pionir di depan. Jadi garda terdepan di dalam menjaga, dalam memelihara, mengembangkan agama Islam, mengembangkan atau menjaga negara melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Karena inti Nahdlatul Ulama itu sendiri adalah keislaman dan kebangsaan. Keislaman dan Kalau kita hubungkan dengan wasiat. Jadi kalau dalam yang menyebut dalam hizib agar banyak pendoa kita, iya. Kan, agar tersebar apa katanya di sana ada menyebutkan Islam dan bangsa. Kemudian artinya siapa yang bisa menjadikannya itu menjadi sebuah konsep yang kuat dan bisa tertata dengan baik. Nah, itulah kita generasi muda, kita membuat sebuah konsep, kemudian kita aktualisasi konsep itu sehingga kita tetap survive dengan perkembangan zaman saat ini. Dengan kata lain, semua tantangan, semua rintangan, semua harapan itu harus dimulai oleh pemuda paling depan, karena dia punya usia yang paling panjang daripada usia-usia lain. Dari anak remaja, pemuda itu yang paling panjang baru tua. Karena pemuda itu kalau dari segi angka dari umur 16 tahun sampai 40 tahun. Pemuda lah yang akan menggerakkan. Baik, terakhir ini Pak Ketua, Musda Lombok Tengah. Menurut pandangan Pak Ketua Pengurus Wilayah, dari sejak awal membentuk Karateker, kira-kira ada histori tertentu yang membuat kita harus mengkarateker pemuda Lombok Tengah. Lalu motivasi apa yang perlu kita dorong pada Lombok Tengah agar pemudanya bangkit seperti semula? Baik, berbicara tentang musda yang dilaksanakan pada hari ini, tentu tidak terlepas dari historis. Yang pertama, kita berbicara masalah periode. Ya. Kalau dari periode, sudah habis masa periode. Setelah dilihat masa periode habis, maka ada respon dari PBNW yang saat ini memegang atas nama Pimpus Pemuda NW. Nah, secara khusus Syekhuna pernah menyampaikan kepada PW ya, untuk memperhatikan Lombok Tengah, yaitu dari segi kepemudaan,nya. Dan apa? Dengan mengakomodir dan memperbaiki wadah, yaitu pemuda
yaitu yang di Badan Otonom Pemuda dan musda Tua. itu semua Maka bentuk untuk pimpinan melaksanakan arahan dan instruksi tersebut, pemuda wilayah membentuk tim karakter dari saya memperjelas dari kawan-kawan dari Lombok Tengah di sini ada, yang memang memahami kondisi dan di sini situasi kan ada banyak pimpinan sidang di dan alhamdulillah dengan surat amandat yang telah diberikan kurang lebih 1 bulan hari ini ternyata bisa Jadi terlaksana. hanya bisa diwakili oleh satu komisi. Tentu dengan berbagai dinamika yang dihadapi. Tapi syukur alhamdulillah dinamika itu bisa dilewati dan bisa terlaksana pada hari ini, dan berharap masih tetap kita berdoa dan berharap sampai akhir kegiatan ini bisa berjalan baik dan menghasilkan kesuksesan. Jadi ada 2 motivasi, yaitu sukses pelaksanaan, sukses prestasi, sukses yang melaksanakan dan sukses juga hasil daripada Musda Lombok Tengah ini. Karena seperti yang kita ketahui, Lombok Tengah ini adalah daerah yang sangat seksi, menjadi perhatian dunia bahkan, ya, sehingga perlu kita di sana pemuda ikut berkontribusi di daerahnya melalui pemuda, mengawal kegiatan-kegiatan yang membangun daerah Lombok Tengah seperti